Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di serial Mengerti Asuransi dari Dikara TV edisi ketiga. Serial Mengerti Asuransi menghadirkan informasi dan pengetahuan singkat namun berisi tentang risiko dan asuransi. Pada episode kedua telah kita bahas bahwa risiko dapat dipilah menjadi 4 kategori berdasarkan kombinasi kekerapan atau frekuensi dan keparahan atau severity. Kita telah pula berkenalan dengan 3 pilihan aksi yang dapat ditempuh seseorang dalam menghadapi risiko, yaitu mengabaikan atau to ignore, menahan atau to retain, dan memindahkan atau to transfer. Ketiganya dapat dipakai untuk mengelola risiko kategori 1, low frequency, low severity, dan kategori 2, high frequency, low severity. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kategori 3 dan 4. Risiko kategori 3 memiliki kekerapan rendah, jarang hingga sangat jarang terjadi, tetapi bila sekali terjadi, akibatnya bisa fatal dan atau kerugian finansial yang ditimbulkannya bisa sangat besar atau tinggi bagi seseorang. Risiko rumah seseorang terbakar terlalap api atau mobil terlibat ketabrakan beruntun di jalan tol misalnya, merupakan contoh risiko kelompok 3 ini. Karena ia jarang terjadi, sang pemilik risiko tidak dapat membuat prediksi mengenai total kerugian dalam periode waktu tertentu. Di sisi lain, ia sepatutnya tidak mengabaikan risiko ini, karena bila benar terjadi, akibatnya bisa sangat parah atau kerugian finansial yang diakibatkannya bisa sangat tinggi. Dengan demikian, option mengabaikan to ignore atau menahan to retain bukanlah pilihan yang cocok atau sesuai untuk jenis risiko ketiga ini. Low frequency, high severity. Memindahkan atau to transfer sebenarnya merupakan pilihan yang paling masuk akal untuk menghadapi risiko kelompok 3 ini. Tetapi, tunggu dulu, siapa yang mau menerima transferan risiko? Kalau menerima transferan uang, tentu banyak yang mau. Tapi ini adalah transferan potensi bencana. Siapa yang mau? Disinilah perusahaan asuransi memainkan peranan pentingnya. Perusahaan asuransi sesungguhnya adalah pihak yang menyediakan diri untuk menerima transferan ketidakpastian dan menanggung kerugian finansial yang ditimbulkan apabila suatu risiko benar-benar berubah menjadi bencana. Tetapi, kesediaan ini tentu tidak gratis. Perusahaan asuransi akan meminta bayaran yang disebut premi. Besaran premi ini haruslah jauh lebih kecil dari kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut. Kalau tidak, asuransi akan kehilangan relevansinya. Apa gunanya kita pindahkan risiko bila biaya yang sudah pasti kita keluarkan di muka hampir sama besarnya dengan kerugian yang mungkin kita derita, yang sesungguhnya belum pasti terjadi. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa perusahaan asuransi mau-maunya pasang badan menanggung risiko pihak lain dengan bayaran yang jauh lebih kecil dari potensi kerugian? Kuncinya ada pada kemampuan perusahaan asuransi dalam memprediksi besaran kerugian yang mungkin ditanggungnya dalam suatu waktu atau dalam kurun waktu tertentu. Loh, dari mana perusahaan asuransi mendapatkan kemampuan itu memprediksi kerugian di masa depan? Padahal risiko jenis ketiga ini jarang terjadi, low frequency. Adakah ia menyewa orang pintar atau tukang ramal untuk melakukan itu? Memang sesungguhnya persoalan rendahnya kekerapan atau frekuensi inilah yang diselesaikan oleh perusahaan asuransi. Yang mereka lakukan sebenarnya adalah meningkatkan kekerapan atau frekuensi dengan cara mengumpulkan risiko sejenis dari banyak pemilik risiko. Semakin banyak semakin baik, karena keakuratan prediksi mereka akan semakin meningkat. Inilah sesungguhnya yang disebut sebagai hukum bilangan besar, bahwa apabila kita menduga parameter populasi yang tidak kita ketahui melalui penarikan contoh atau sampling, maka semakin besar ukuran contoh atau sampel tersebut, maka dugaan kita atau statistik kita yang dihasilkan
akan semakin mendekati nilai sebenarnya atau nilai parameter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa melalui prinsip pengumpulan risiko atau pooling of risk dan memanfaatkan hukum bilangan besar atau law of large number, perusahaan asuransi mampu menghitung berapa nilai kerugian yang mungkin timbul dari keseluruhan risiko yang ditanggungnya. Lalu ditambahkannya dengan biaya-biaya selain kerugian atau klaim, maka perusahaan asuransi dapat menghitung berapa premi yang perlu dikenakannya kepada setiap pemilik risiko atau tertanggung. Oke, bagaimana bila perhitungan perusahaan asuransi ternyata salah? Ternyata total kerugian dalam 1 tahun jauh lebih besar daripada perkiraan perusahaan asuransi misalnya. Ini adalah topik yang sangat menarik sesungguhnya. Baiknya kita diskusikan pada kesempatan berikutnya secara terpisah ketika kita membahas tentang reasuransi. Kini tiba saatnya kita membahas risiko kategori terakhir, kategori keempat, high frequency, high severity, yaitu risiko yang kerap terjadi dan parah pula akibatnya. Dibanding 3 kategori lain, tentu risiko ini jelas yang paling ngeri-ngeri sedap. Ini kategori ekstrim dan bahkan tidak mudah dicarikan contohnya. Mungkin karena orang pada umumnya akan berusaha menghindari berada dalam situasi risiko ini. Risiko banjir bagi penduduk yang bertempat tinggal di bantaran sungai misalnya, mungkin merupakan contoh yang paling dekat yang bisa kita pakai. Setiap musim hujan, rumah mereka akan selalu kebanjiran, pasti kebanjiran, dan merusak harta benda mereka, rumah dan isinya. Memang karena sedemikian seringnya banjir itu tiba, penduduk mulai belajar dari pengalaman untuk mengurangi kerugian. Misalnya karena banjir biasanya menggenangi lantai 1, maka semua peralatan elektronik, dokumen-dokumen penting, dan benda-benda berharga diletakkan di lantai 2 atau di loteng lantai 1. Beberapa pekerjaan atau hobi yang berbahaya pada batas tertentu mungkin dapat pula dikategorikan ke dalam risiko jenis keempat ini, high frequency, high severity. Pekerjaan sebagai stuntman misalnya, matador, pemain sirkus, pembalap, anak-anak muda yang sering trek-trekan di jalan raya adalah beberapa contohnya. Meski Anda boleh berargumen bahwa seiring dengan meningkatnya keahlian seseorang, pekerjaan atau hobi ini mungkin bisa beralih dari kategori 4 ke kategori 3 karena semakin menurunnya frekuensi terjadinya kecelakaan. Pertanyaannya sekarang, bersediakah perusahaan asuransi menerima transferan risiko jenis keempat ini? Umumnya tidak. Meski besarnya kerugian dapat diprediksi dengan cukup akurat karena kekerapan yang tinggi, besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh setiap kejadian membuat risiko ini tidak ekonomis untuk dikelola melalui skema asuransi yang berlandaskan pooling of risk dan membayar premi yang nilainya lebih rendah. Premi yang perlu dibayar di muka untuk risiko kategori 4 ini menjadi terlalu tinggi relatif terhadap potensi kerugian itu sendiri. Itulah sebabnya asuransi umumnya mengecualikan risiko-risiko yang terkait dengan pekerjaan atau hobi yang berbahaya. Ketika risiko tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, maka solusi yang terbaik yang tersisa untuk risiko jenis ini adalah menghindarinya atau to avoid. Jadi apabila Anda tinggal di bantaran sungai Ciliwung di Jakarta yang sering banjir, maka pindah. Berhentilah Anda menjadi stuntman, pensiun jadi matador, atau berhenti trek-trekan motor di jalan raya. Itu saja yang kami punya untuk Anda kali ini. Sampai jumpa di episode keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.